Lah, lupa. Guys, hari ini aku kayaknya dipecat dari kartu keluarga. Karena aku penasaran banget sama yang namanya kriuk babi ya. Jadi hari ini rukun iman udah aku langgar. Udah pasti nih kartu keluargaku dicabut. Tapi aku cuma penasaran karena di TikTok tuh banyak kriuk ya. Tapi kok makan kriuk babi aku merinding ya. Kemarin makan dagingnya biasa aja. Kak Lilu udah berapa kali makan babi? Totalnya 3 kali ya. Aku dengan kesadaran diri ya. Cuma pengen rasain kayak apa sih rasanya kriuk babi yang rame di, ya Allah, dipecatin dari kartu keluarga. Kok rasanya kayak ini ya, kriuk babi kayak daging sapi yang dijemur, yang keras, nggak seenak yang orang cerita di TikTok sih aku ya. Kalau aku be aja. Ya Allah, takut ada yang masuk puskesmas ini keluarga aku. Maafkan aku ya, cuman konten kok. Udah. Lilu udah berapa kali makan babi? Totalnya 3 kali ya. Pertama di Sri Lanka. Waktu itu aku nggak sengaja makan, aku nggak bisa bahasa Inggris, pok gitu kan. Terus yang kedua kemarin ada acara di tempatnya non. Terus yang ketiga ini aku dengan kesadaran diri ya. Menurut pengakuannya sendiri, Lina Mukherjee masih beragama Islam. Tetapi dia sudah 3 kali makan babi. 1 kali tanpa sengaja, 2 kali dengan kesadaran sendiri. Berarti dia sudah doyan makan daging babi. Sementara di agama Islam, babi dilarang, tidak boleh dimakan. Tentu ini akan menyulitkan hobi kulinernya. Sebaiknya dia cari agama yang menghalalkan daging babi. Salah satunya agama Kristen. Tentu untuk masuk Kristen harus dibaptis, harus mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Seperti Pak Saifuddin Ibrahim, dia doyan daging babi, tidak suka sholat, maka dia masuk ke agama Kristen. Gimana? Daging babinya enak? Dulu haram nih Pak. Dulu haram, sekarang harum. Melihat pokok. Ini satu lagi, berpenampilan seperti Muslim, berjenggot panjang, namanya juga masih diembel-embeli gelar haji. Sekilas memang seperti ustadz. Dia mengaku seorang murtad, orang Muslim yang pindah ke agama Kristen. Namanya Andi Burhanuddin Haji Usman. Mirip-miriplah dengan Effendi Usman dari channel Injil Abaget. Effendi Usman mengaku dari Aceh. Kalau Burhanuddin ini mengaku dari Sulawesi Selatan yang mayoritas Muslim. Dan kebetulan kan kita juga di sini makanannya babi nih Pak. Babi. Dulu kan juga kita murtadin. Mau cari di mana? Seperti Tuhan Yesus tidak ada. Ya. Saya penasaran, Ya. kenapa di kepercayaan kita dulu babi haram? Ya. Saya juga pengen tahu gitu loh. Mungkin Bapak punya penjelasannya. Oh ya, sebenarnya babi itu memang di dalam kitab saya yang lama, kitab Al-Quran, ada 2 poin yang saya ingin sampaikan hari ini. Yang pertama, di dalam surat Al-Baqarah yang kedua ayat 173 dijelaskan di situ bahwa makan daging babi itu memang haram. Tapi ada penjelasan di bawahnya dari ayat yang sama bahwa kalau kita makan daging babi dalam kondisi terpaksa untuk mempertahankan hidup, maka itu tidak dianggap berdosa atau haram dan itu menjadi halal. Contoh, kalau kita ada dalam perjalanan di sebuah hutan belantara dan itu hanya satu-satunya makanan yang ada di situ adalah babi. Kita boleh makan babi itu untuk mempertahankan hidup. Jadi itu tidak dianggap berdosa kalau kita makan babi itu. Jadi gitu kalau loh. kepepet, kalau nggak ada pilihan kita boleh makan dan Ya, statusnya boleh. menjadi halal. Ya, statusnya dengan menjadi keadaan halal. tertentu. Ya, tidak berdosa. Oh, dan tidak berdosa. Oke, ya. Terus Yang kedua, memang pengikut Isa Al-Masih di dalam Al-Quran itu yang bener lu. Yang benar. Kalau Anda seorang pengikut Nabi Isa, maka
Anda harus mengakui bahwa Nabi Isa adalah seorang nabi, bukan seorang Tuhan. Inilah ajaran Nabi Isa. Sungguh Allah, dialah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia. Ini adalah jalan yang lurus, Siratal Mustaqim. Nabi Isa alaihissalam diberi kitab Injil, kemudian diutus hanya sebagai rasul kepada bangsa Israel, bukan untuk seluruh umat manusia. Masih berani mengaku pengikut Nabi Isa? Kalau berani, tinggalkan menyembah Tuhan Yesus dan hindari makan babi. Jauhi makan babi, itu haram. Dan minuman keras itu juga haram. Tidak boleh kalau Anda mengaku pengikut Nabi Isa alaihissalam. Oh, memang semua makanan itu diharamkan oleh Al-Quran bagi pengikut Isa Al-Masih. Ayatnya di dalam surat 3 Ali Imran ayat yang ke-50 disebutkan di situ kata Allah kepada Muhammad tentang Isa Al-Masih. Aku datang kepadamu membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Yang pertama. Yang kedua, aku juga menghalalkan bagimu semua yang Aku juga menghalalkan bagimu semua yang Bacanya yang benar. Menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Kenapa Nabi Isa menghalalkan sebagian yang diharamkan? Karena dulu bangsa Yahudi melakukan kezaliman, maka Allah mengharamkan makanan yang pernah dihalalkan bagi mereka. Nah, itu kembali dihalalkan sebagian oleh Nabi Isa alaihissalam. Silahkan dibuka kitab Bibelnya di Imamat pasal 11. Di sana masih tertulis binatang-binatang yang diharamkan yang dulu pernah dihalalkan. Seperti unta tidak boleh dimakan, pelanduk tidak boleh dimakan, kelinci juga tidak boleh dimakan. Dan masih banyak yang tidak boleh dimakan di sini. Babi hutan juga tidak boleh dimakan di Imamat pasal 11 ayat 7. Kalau babi hutan terus diharamkan. Sementara yang lain seperti unta dan kelinci itu dihalalkan kembali oleh Nabi Isa alaihissalam. Makanya baca Alkitabmu dengan baik. Jangan asal bicara. Baca dulu kitabnya baru bicara di publik. Diharamkan oleh kitab Taurat. Yang ketiga dalam ayat yang sama, taatlah kepada Allah dan juga taatlah kepadaku, kata Isa Al-Masih di dalam Ali Imran 3 ayat yang ke-50. Dan dari penjelasan ini bahwa pengikut Isa Al-Masih memang tidak ada makanan yang haram, baik itu dalam Bible maupun dalam kitab Al-Quran. Demikian bro. Yang bener lu. Nabi Isa menghalalkan sebagian yang diharamkan, itu terdapat di Al-Quran. Di Biblos, di Alkitab, Yesus tidak pernah mengatakan bahwa beliau menghalalkan sebagian yang diharamkan. Bahkan beliau mengatakan tidak membatalkan hukum Taurat walau satu iota pun. Di Imamat pasal 11 ayat 7, demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Jadi babi itu haram, tidak boleh dimakan. Minuman keras juga tidak boleh diminum. Silakan baca Imamat pasal 10 ayat 9. Janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu, bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Jadi selamanya minuman keras itu diharamkan. Apakah Yesus membatalkan hukum ini? Menghalalkan babi? Sekarang mari kita ke Matius pasal 5 ayat 17. Kita geser ke ayat 17. Matius 5 ayat 17. Nah, ini dia.
Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu detik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Jadi hukum ini masih berlaku. Babi hutan, babi masih haram. Kemudian di Matius 5 ayat 19, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang masih kecil, yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan sorga. Tempat yang paling rendah dalam kerajaan sorga itu adalah neraka. Jadi barang siapa yang membatalkan hukum Taurat, maka dia akan masuk neraka. Oke, Pak. Nah, ini dia nih, Pak. Pesanan Bapak yang hanya ini enak sudah matang, kita sudah siap untuk. Waduh, mantap nih ya. Oh, ini yang namanya ini spesial, Bro. Oke, ini siap. kepala babi. Oke. Sebelum kita makan, kita berdoa. Oh, siap. Terima kasih Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus Kristus berkati dan kuduskan makanan ini, kiranya menjadi kekuatan dan kesehatan dan kehidupan bagi kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus memohon berkat, berkatilah, haleluya. Amin. Yesus tidak mengajarkan berdoa kepadanya. Bagaimana Pak Pendeta? Padahal doa Bapa kami sudah sangat terkenal di Matius pasal 6 ayat 9 sampai 11. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu doa yang diajarkan oleh Yesus, berdoa kepada Bapa di sorga, bukan kepada dirinya sendiri. Untuk orang-orang Kristen dan untuk para murtadin yang telah menjadi Kristen, Anda sudah menjadi Kristen. Kalau makan babi aja. Nggak usah dihubung-hubungkan dengan Al-Quran. Di Al-Quran babi itu jelas diharamkan. Jadi kalau Anda mengorek-ngorek Al-Quran untuk mencari kehalalan babi, itu tidak mungkin. Jadi kalau Anda ingin makan babi aja. Nggak usah dihubung-hubungkan dengan Islam. Silakan saja kalau menurut imanmu boleh makan babi, makan aja. Nggak usah ragu. Terima kasih sahabat-sahabat telah menonton channel ini sampai selesai. Sudah saatnya saya pamit. Saya mohon undur diri. Sampai ketemu di topik bahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.